Selamat sore, ketemu Kofran lagi. Hari ini kita sedikit bahas video tentang bagaimana caranya mendapatkan passive income di bisnis asuransi. Ada beberapa pertanyaan yang sampai ke Kofran. Mereka bertanya, Kofran, bagaimana mengawali kita bisa memperoleh passive income dari jaringan di dalam tim kita di bisnis asuransi. Namun sebelumnya Kofran minta bantu like dan subscribe video ini kalau teman-teman merasa video ini boleh menjadi acuan atau dasar landasan yang dipakai untuk mengembangkan tim kita. Oke, terima kasih. Oke, kita coba dulu nih bagaimana sebenarnya cara merekrut agen dalam bisnis asuransi. Bahasa-bahasa apa saja, cara-caranya gimana, agar kiranya apa yang kita sampaikan kepada calon agen kita bisa membawa dia untuk bergabung bersama kita dalam sistem di perusahaan kita. Oke? Nah, yang pertama yang harus dicanangkan atau diingat oleh para agen atau para leader yang ingin merekrut tim adalah memakai cara konsep berbagi. Apa maksudnya konsep berbagi? Gini loh. Kalau kita sudah mengalami sesuatu hal perubahan dalam hidup kita setelah kita menjalankan bisnis asuransi, tentunya kita ingin berbagi kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, atau orang yang kita kenal untuk memperkenalkan bahwa bisnis yang kita jalan ini luar biasa. Apa saja yang kita dapatkan dalam bisnis ini yang kita sampaikan, baik itu dalam hal finansial, misalnya kita ada pertumbuhan income dari para bisnis ini, ataukah pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan, misalnya contoh reward-reward yang kita dapatkan dalam bisnis ini, atau mungkin kita juga mendapatkan pertumbuhan secara pribadi, misalnya kemampuan dalam melakukan presentasi, merasa menjadi keluarga sendiri dalam bisnis ini. Apa saja yang teman-teman positif rasakan, boleh teman-teman bagi kepada sahabat atau rekan-rekan yang teman-teman mau ajak menjadi bagian dari bisnis asuransi. Itu konsep pertama. Jadi konsep pertama adalah bukan untuk merekrut orang, tapi berbagi cerita terhadap apa saja yang telah kita lakukan selama ini. Nah, ketika kita berbagi cerita, tentunya ada yang setuju dengan cerita kita, ada yang suka cerita kita, dan ada juga yang tidak suka. Itu bukan masalah buat kita karena konsep kita hanya berbagi pengalaman, berbagi atas apa yang telah kita rasakan ketika kita bergabung di bisnis ini. Itu pertama. Yang kedua, kita berbagi tentang mimpi kita. Apa sih mimpi kita? Mimpi seorang yang bergabung dalam bisnis asuransi adalah pasti financial freedom, adalah kebebasan finansial, dan juga waktu yang cukup untuk keluarga. Jadi kita mimpinya adalah kebebasan waktu. Dan juga ada beberapa orang yang bermimpi ingin banyak bantu orang dengan cara melalui produk asuransi. Jadi ingin berbagi pengetahuan agar banyak orang tertolong dengan menggunakan produk asuransi. Itu berbagi mimpi. Tapi kebanyakan orang bergabung dengan bisnis asuransi karena merasakan kebebasan waktu yang luar biasa, di mana dia bisa menentukan kapan dia bekerja dengan sangat luar biasa, kapan dia menikmati hari libur yang luar biasa. Sehingga waktu yang diberikan kepada keluarga, orang tua, bahkan pasangan itu bisa diatur sebaik mungkin. Oke, yang ketiga kita bicara tentang yang kita sebut menghargai profesi. Nah, teman-teman, banyak sekali rekruter atau yang mau mengajak orang ke dalam bisnis asuransi kurang menghargai profesi asal daripada calon agen tersebut. Nah, dalam video ini Kofran sarankan agar teman-teman lebih menghargai apapun yang mereka kerjakan sebelum mereka jadi agen asuransi adalah sesuatu hal yang luar biasa. Misalnya mereka berprofesi sebagai ibu rumah tangga, mereka berprofesi sebagai karyawan, mereka berprofesi sebagai online seller, atau apapun, itu adalah menunjukkan hal yang baik karena mereka sudah punya pekerjaan. Nah, ketika mereka tanya apa yang bisa diberikan oleh bisnis asuransi ke mereka adalah percepatan income dan passive income. Itu yang teman-teman akan sharing ke mereka. Tetapi tidak ada yang salah dalam pekerjaan mereka. Ketika mereka merasa ingin mendapatkan hal yang lebih dalam hidup mereka, mereka boleh mencoba dalam bisnis asuransi. Tetapi seorang rekruter atau seorang perekrut tidak boleh membicarakan hal jelek terhadap pekerjaan orang lain sebelumnya. Jadi menghargai profesi orang
orang lain. Yang keempat, tugas kita seorang agen asuransi yang merekrut orang untuk bergabung dengan kita adalah bagaimana caranya setelah itu kita sedikit mengganggu pikiran daripada calon agen kita. Bagaimana caranya Kofran mengganggu pikiran? Misalnya salah satu analoginya adalah berceritalah Anda tentang betapa besarnya biaya yang akan terjadi pada saat anak-anak kita masuk ke bangku kuliah. Nah, ketika dia mengandalkan income-nya saja, coba tanya kepada calon agen kita, apakah dengan income-nya yang sekarang, ada kemungkinan dia bisa mensekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih luar biasa. Ataukah dia kepikiran ini untuk menambahkan income dari bidang lain, sehingga terbentuklah dana yang cukup untuk pendidikan anaknya. Bisa juga kita analogikan seperti mempersiapkan dana pensiun. Kalau kita sekarang kerja hanya berpenghasilan dari satu sumber, kenapa kita tidak coba satu peluang di bisnis asuransi yang bisa membuat kita punya passive income di hari tua kita? Nah gitu, salah satu adalah mengganggu pikiran dari calon agen kita. Yang terakhir kita bicara tentang poin plus dari calon agen kita. Jadi sebagai seorang perekrut, yang paling penting adalah tidak pernah melihat hal negatif tapi selalu hal positif dari calon-calon agen kita. Kita lihat nih, oh ini orangnya luar biasa ya. Dia mau ketemu saya dan melihat saya presentasi, matanya tertuju ke saya serius dan dia sangat konsentrasi. Itu poin plus. Ada juga dia tepat waktu ya. Wah, ini orangnya walaupun pasarnya kecil tapi dia orang yang tepat waktu. Janji jam 2, datang jam 2. Oh, orangnya positif ya, selalu menanggapi semua pernyataan saya dengan positif. Tidak beralasan cukup banyak. Nah, gitu kita boleh lihat positifnya. Bisa juga kita lihat, gila orangnya pendiam tapi pangsa pasarnya luar biasa. Gitu. Atau orangnya pendiam tapi dia cara belajarnya cepat banget. Dia bisa mengerti dengan cepat apa yang telah kita sampaikan. Jadi kita akan lihat poin plus dari calon agen kita, sehingga kita tidak lagi melihat sisi negatifnya. Itu yang menjadi tolak ukur keberhasilan kita dalam merekrut calon agen asuransi. Nah, Kofran sampaikan juga dalam hal ini sedikit banyak adalah bahwa sekarang teknik merekrut agen itu sudah berbeda dengan zaman dulu, di mana kita mungkin pakai data, menunjukkan company. Tapi mungkin sekarang cara merekrutnya sama seperti kita pesan taksi dulu harus pergi ke jalanan, sekarang hanya memakai aplikasi dalam handphone kita. Nah, sama seperti merekrut agen zaman sekarang. Yang kita bicarakan adalah visi dan misi. Peluang bisnis yang mungkin dia dapatkan ketika dia serius menjalankan bisnis ini. Bagaimana sistem bisa membuat dia lebih mudah dalam menjalankan ini. Bagaimana kita bantu dia dengan teknik-teknik pemasaran dengan menggunakan teknologi. Nah, itu boleh. Teman-teman cerita nih, apa yang bisa dilakukan oleh sebuah sistem dalam membantu calon agen kita untuk sukses di dalam bisnis asuransi. Itu penting ya. Pertemuan dengan calon agen juga menjadi salah satu yang sangat penting agar ada rasa engagement-nya. Misal contoh kalau saya mau rekrut milenial, biasanya saya juga mengajak 1-2 orang milenial untuk masuk ke dalam pertemuan tersebut. Kalau saya bertemu dengan salah satu suami atau istri, saya selalu menganjurkan mereka datang berdua agar terjalin komunikasi yang baik antara saya dengan calon agen, termasuk dengan dengan istrinya atau dengan suaminya. Sehingga terbentuklah pertemuan yang bisa lebih bagus, sehingga kita bisa mendapatkan persetujuan pada saat itu juga di mana dia mau bergabung atau tidak. Ya teman-temannya, jadi kita harus menciptakan suasana pertemuan dengan calon agen kita dengan suasana pertemuan yang luar biasa, tenang, nyaman, di tempat yang luar biasa, kemudian membuat mereka merasa mereka dihargai, dan kita juga menghargai pasangan mereka, atau menghargai pendapat mereka karena usia mereka berbeda dengan kita. Itu penting. Nah, ada 7 langkah yang mungkin Kofran harus sampaikan di dalam sebuah presentasi asuransi. Yang pertama, janganlah presentasinya tentang karir atau tentang produk terlalu berbelit-belit. Cari yang simple dan mudah untuk dijalankan. Itu pertama, presentasi yang simple dan mudah dijalankan sehingga calon agen kita merasa bisnis ini tidak susah.
Itu penting. Yang kedua adalah pastikan teman-teman juga tahu tentang sistem kompensasi di sini dan kemungkinan jenjang karir yang dia capai atau bisnis yang dia dapatkan. Jadi teman-teman harus tahu banget nih sistem kompensasi dari perusahaan Anda dan jenjang karir yang mungkin mereka dapatkan ketika mereka memutuskan bergabung di dalam asuransi Anda. Kedua, paparkan bahwa market pasar untuk asuransi sangat luas, masih terbuka sangat lebar, di mana Indonesia sangat beruntung dikaruniai jumlah penduduk yang luar biasa dan pertumbuhan ekonomi yang bagus, sehingga pasar asuransi semakin lama semakin besar. Yang ketiga, ceritakan tentang visi misi Anda, kenapa Anda merekrut mereka, apa yang Anda inginkan sebagai seorang leader, apa yang Anda inginkan sebagai seorang pemilik usaha dalam bisnis asuransi. Harapan apa yang Anda inginkan kepada dia dan bagaimana cara Anda mewujudkan semua mimpi Anda, ceritakan visi misi Anda. Kemudian ceritakan reward-reward yang bisa diberikan oleh bisnis ini kepada mereka, baik itu secara keuangan maupun penghargaan-penghargaan lainnya yang bisa membuat mereka merasa antusias dan ingin mencapai apa yang telah kita sampaikan. Kemudian ceritakan tentang mimpi Anda, kemudian juga apa yang harus dilakukan ketika Anda atau calon agen Anda memutuskan bergabung. Planning apa yang Anda rencanakan, pengetahuan apa yang ingin Anda sampaikan, SKS dalam bahasa kita seperti kita kuliah, kurikulum apa yang akan dia dapatkan di dalam awal dia memulai bisnis ini sehingga nanti suatu hari dia tercipta sebagai seorang agen yang luar biasa. Itu saja sesi video kali ini, cukup panjang teman-teman. Terlepas daripada video yang panjang ini, harapan Kofran adalah apa yang Kofran sampaikan sore hari ini bisa bermanfaat sehingga bisa membuat teman-teman bisa membangun jaringan dengan lebih besar. Ingat, jual pribadi boleh, tapi tidak akan membuat Anda mendapatkan passive income. Bangun jaringan distribusi Anda. Ketika Anda banyak followernya atau pengikutnya yang bersama-sama ingin mencapai visi misi yang terbaik, maka Anda akan kaya raya. Semangat!